Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirat mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir kembali untuk sama-sama kita melanjutkan halqah pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan kehadiran kita ke majelis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak akan bosan untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca akan menjadi syafaat untuk kita di yaumil qiyamah nanti. Mari sama-sama kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa la yadhiqa Rasulullah mujahuka bi idil karimu tajanna bismi muntaqimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami' Miftaul Khair, bil khusus guru kita Bapak Haji Ahmad bin Yati bin Haji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para ahli waris Masjid Jami' Miftaul Khair. Semuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah ala adilliyah wa kullu niyatin salihah min hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita lanjutkan. Wakil Nabi Musa alaihi salam وقيل لموسى عليه السلام إذا رأيت الفقر مقبلا
faqul marhaban bi syi'aris salihin wa idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ujjilat 'uqubatuhu. Ya. Waqila, ya, kalau disebutkan waqila ini artinya ceritakan, ya, ceritakan, ya, bahwa Nabi Musa alaihissalam, ya, itu kalau dia melihat orang fakir, ya, atau dia menasehati, ya, apabila engkau melihat orang fakir, ya, datang, ya, atau kefakiran datang, maka, ya, katakan idza ra'aital faqra muqbilan faqul, katakan marhaban bi syi'aris salihin, ya, katakan selamat datang, ya, bagi syiar, ya. Syiar itu artinya tanda, ya, tanda yang mengidentifikasi, ya, seseorang, itu namanya syiar. Ya. Marhaban bi syi'aris salihin, selamat datang tanda untuk orang-orang yang soleh. Artinya orang-orang soleh itu, ya, kebanyakan fakir, ya. Bukan berarti nggak ada yang kaya, ya. Kebanyakan fakir. Syi'arus salihin, ya. Wa idza ra'aital ghina muqbilan faqul, dan apabila engkau melihat kekayaan datang, maka katakan dzambun ujjilat uqubatuhu, ya, bahwa kekayaan itu adalah tanda dari dosa yang hukumannya itu disegerakan, ya. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang dengan hartanya itu, ya, ya, yang dia dapat itu malah dosa, ya, apabila hartanya itu tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau hartanya, ya, ada pada dirinya, ya, kebanyakan orang itu, ya, melakukan dosa itu dari hartanya, ya. Dia tidak keluarkan haknya, ya, artinya tidak keluarkan sedekahnya, tidak dikeluarkan zakatnya, itu menjadi dosa, ya. Kemudian belum lagi dengan hartanya, ya, malah membuat dia jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, lebih buruk lagi, dengan hartanya dia malah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, kalau Nabi Musa mengibaratkan itu, kekayaan itu adalah, ya, sebuah dosa yang uqubah. Uqubah itu artinya hukumannya itu, disegerakan, disegerakan. Artinya kalau disegerakan itu, ya, hukumannya itu bisa jadi akan Allah turunkan pada saat dia masih hidup di atas bumi ini. Artinya masih dia hidup akan disegerakan dosanya, uqubahnya, hukumannya, ya. Tentunya, ya, kalau hukuman seseorang melakukan dosa disegerakan, ya, hukumannya itu di dunia, bukan berarti nanti di akhirat dia nggak dapat hukuman, ya. Di akhirat tetap hukumannya ada, tapi ya, seperti kekayaan tadi yang tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan menurunkan hukumannya itu dengan menjegerakannya pada saat dia masih hidup di dunia ini. Nauzubillah. Wa qala Abu Darda, hisabu dzi dirhamaini asyaddu hisaban min dzid dirham. Ya, Abu Darda ini seorang sahabat. Dia mengatakan, artinya hisab, yang dimaksudkan hisab di sini adalah hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Karena setiap manusia itu akan dihisab. Setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawaban dari, ya, apa yang telah dilakukannya, ya, di dunia ini pada saat dia masih hidup, nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya hari kiamat itu juga disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan, ya.
hari kiamat ataupun yaumul hisab, hari penghitungan. Kenapa? Karena semua amalan manusia itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab melalui apa? Melalui catatan-catatan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal perbuatan manusia. Itu nanti akan dihisab, termasuk apa yang kita miliki. Apa yang kita punya juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihisab dari mana kita mendapatkannya, untuk apa kita gunakan, apa yang kita punya itu juga akan ditanyakan. Makanya Abu Darda mengatakan hisab di ad-dirhamaini, hisab atau penghitungan bagi orang yang mempunyai 2 dirham itu akan lebih sulit ketimbang penghitungan orang yang hanya mempunyai satu dirham. Artinya dia hanya membedakan hal yang sederhana saja. Dirham ini kan mata uang kalau dulu mata uang itu dari dinar dan dirham. Dinar itu dari emas, dirham itu dari perak. Artinya dirham saat itu adalah mata uang yang paling rendah, yang paling sedikit itu ya dirham, paling dirham. Kalau emas itu tentunya nilainya lebih tinggi, lebih tinggi. Sekarang pun kalau kita hitung dengan harga perak dengan harga emas itu per gramnya tentunya beda. Harga emas lebih mahal ketimbang harga perak. Nah, dulu mata uang yang paling kecil itu adalah dirham, 1 dirham. Nah, itu mata uang yang paling kecil. Belum ada pecahannya. Setelah masa modern ini kan di awal abad 19 atau 20 itu mulai ada sen istilahnya kan, 1 perak 1 sen. Dulu istilahnya 1 perak itu 100 sen, 100 sen, 50 sen itu setengah perak. Kalau sekarang udah nggak ada. Kenapa? Karena memang nilainya udah terlalu rendah mata uang rupiah. 50 perak aja udah kagak ada. Jarang nemuin sekarang. Paling kecil yang kita temuin 500 perak. 500 perak. Kalau dulu masih kecil saya masih ingat 50 sen itu masih pernah melihat uangnya. Seringgit itu masih ngalamin, seringgit. Itu masih ngalamin. Kalau sekarang udah nggak ada. Di beberapa negara yang nilai mata uangnya masih tinggi, termasuk di Amerika itu masih ada sennya, $1 kemudian 50 sen, artinya setengah dolar, 50 sen ya. Itu ya, negara-negara yang mata uangnya tinggi itu biasanya masih ada pecahannya. Nah, dulu nggak ada pecahan mata uang itu nggak ada. Dan mata uang itu memang benar-benar, yang dirham itu memang benar-benar dibuat dari perak, sementara yang dinar itu benar-benar memang bahannya itu terbuat dari emas, dari emas murni. Itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang itu kan bahannya dari aluminium ataupun apa gitu. Yang dilihat itu nominal angkanya. Itu termasuk mata uang kertas, mata uang kertas. Ya kalau dilihat kertasnya nggak ada nilainya, tapi karena ada nominal bahwa itu adalah mata uang, menjadi bernilai sesuai dengan nominal yang ada. Ya. Nah, Abu Darda ini mengilustrasikan bahwa orang yang mempunyai 2 dirham itu tentunya hisabnya atau penghitungannya nanti di akhirat, di yaumil hisab itu akan lebih jelimet. Asyaddu itu artinya lebih jelimet, lebih susah ketimbang orang yang hanya mempunyai 1 dirham. Saya pun mengilustrasikan kalau kita sekarang mungkin belanja di salah satu supermarket, kalau belanjaan kita cuman 2 barang doang atau 3 barang itu akan lebih mudah kita keluar di kasir ketimbang kalau kita bawa 1 troli misalnya, barang bawaan. Pada saat kita melewati kasir untuk kita bayar itu ngitungnya kan lama.
ya, lama. Begitu ilustrasinya. Maka Abu Darda mengilustrasikan bahwa hisab, artinya penghitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, orang yang mempunyai 2 dirham ya, tentunya lebih sulit ketimbang orang yang hanya memiliki satu dirham ya. Ini ilustrasi yang sederhana ya, yang sederhana dalam bilangan yang paling rendah ya. Tentunya yang lebih banyak lagi punyanya ya, belum lagi ribuan dinar ataupun dirham dan lain sebagainya ya, tentunya semakin banyak akan semakin susah untuk dihitungnya, artinya lebih teliti lagi ya. Itu wa kana al-fuqara yataqaddamu fi majlis Sufyan ats-Tsauri 'ala al-aghniya ya. Majlis Sufyan ats-Tsauri ini seorang salaf ya. Sufyan Tsauri ini termasuk seorang sufi, orang soleh yang hidup di abad ke-2 ya, sampai awal abad ke-3 Hijriah ya. Sufyan ats-Tsauri orang ulama ya, orang soleh, orang sufi. Nah, dia punya majlis ya, ada pengajiannya ya, ya. Nah, dia kalau menggelar pengajian itu ya, itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin itu dipersilahkan untuk duduk di depan. Artinya dia menghormati orang-orang yang para fuqara itu ya. Sementara orang-orang yang kaya itu di belakang ya. Kalau masih ada orang yang miskin itu, maka disuruh untuk duduk di depan, artinya dihormati sekali oleh Sufyan ats-Tsauri. Wa ja'a rajulun ila Ibrahim ibnu Adham bi asyrati alafi dirham falam yaqbalha. Diceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Ibrahim ibnu Adham ya. Ibrahim ibnu Adham ini juga seorang sufi, seorang soleh ya, seorang sufi ahli ibadah ya, yang hidup hampir ya, sejaman dengan Sufyan ats-Tsauri ya, hidup di abad ke-2 sampai ke-3 Hijriah, Ibrahim ibnu Adham. Diceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa bi asyri alafi dirham, membawa 10.000 dirham ya. 10.000 dirham itu ya nggak tahu berapa kantong, mungkin ya kalau sekantongnya karena dia kayak uang logam gitu ya, dirham itu kayak uang logam, tapi memang terbuatnya dari perak. Jumlahnya ya, sampai 10.000 dirham ya. Falam yaqbalha, orang datang bawain 10.000 dirham tapi tidak diterima oleh Ibrahim ibnu Adham. Falam yaqbalha wa qala turidu an tamhuwa ismi min diwanil fuqara. Dia menganggap bahwa orang yang datang dengan membawa hadiah 10.000 dirham itu ya, dia menganggapnya bahwa orang tersebut ingin ya, menghapus namanya dari daftar orang-orang fakir ya. Wa qala turidu an tamhuwa, apakah kamu ingin menghapus namaku ismi min diwanil fuqara, dari catatan orang-orang fakir ya. Karena dia lebih memilih ya, untuk menjadi orang fakir ketimbang menjadi orang yang kaya. Kalau dia terima 10.000 dirham itu berarti dia menjadi orang kaya karena sudah mempunyai 10.000 dirham. Nah, dia nggak mau ya. Ketika dikasih hadiah seperti itu ya, dia tidak mau ya. Bahkan dia berkata kepada orang yang membawa hadiah 10.000 dirham itu, turidu an tamhuwa ismi min diwanil fuqara ya, apakah kamu ingin menghapus ya, namaku dari catatan orang-orang fakir? La af'al, aku tidak akan melakukannya. Artinya dia tidak mau menerima hadiah tersebut ya. Kalau sekarang kan beda, orang ya, kita kalau ngasih zakat ya, ngasih santunan ya, di masjid ini daftarnya itu biasanya kita berkoordinasi dengan RT yang ada di sekitar masjid. Ya. Itu kalau hilang catatan namanya di situ, lah protes. Ya. Protes. Kenapa?
karena merasa nggak mendapat jatah lagi. Ya. Beda dengan ini, maksudnya dihapusnya itu, apakah kamu ingin menghapus namaku dari daftar orang fuqara? Bukan berarti dia berharap untuk mendapatkan santunan ataupun pemberian seperti itu, enggak. Ya. Maksudnya adalah dia ingin tetap dirinya itu sebagai seorang yang fakir, karena kalau dia menerima hadiah yang 10.000 dirham itu, ya berarti dia sudah keluar dari golongan orang yang fakir tersebut, gitu. Beda ya pengertiannya dengan yang ada sekarang. Saya di kampung, di kampung orang tua saya di Bekasi itu, ya sama dengan di sini juga. Kebetulan pengumpulan zakat itu kan di rumah orang tua saya, karena ada musola situ. Jadi warga musola itu nyerahkan zakat fitrahnya itu di rumah. Ya. Satu hari yang bukan tahun kemarin, mungkin beberapa tahun yang lalu itu pernah ada seseorang yang biasanya didapat, tahun itu nggak dapat, karena namanya ya dianggap mungkin udah termasuk orang mampu lah, gitu kan. Jadi inisiatif panitianya ini, ya termasuk kakak saya itu, ini orang mampu, ya gimana bilang nggak mampu, motor punya, ya kan, TV ada di rumahnya, terus rumahnya udah pakai keramik dan lain sebagainya, ya beda dengan yang lain. Ya makanya nggak dapat. Ya ujung-ujungnya karena dia merasa nggak dapat tahun itu tuh, dia protes. Ya, dia protes. Jadi protesnya itu bukan karena dia namanya dihapus dari daftar orang fakir, ya protesnya karena dia tidak mendapat jatah pembagian zakat fitrah tersebut. Itu. Ya, tapi yang dimaksudkan oleh Ibrahim Ibnu Adham ini adalah ya bukan dihapus karena dia merasa nantinya tidak mendapatkan santunan ataupun pemberian zakat dan lain sebagainya. Tidak, dia tidak mau kalau dia itu keluar dari golongan orang-orang yang fakir hanya karena dia telah menerima 10.000 dirham, karena dia ingin tetap menjadi orang fakir dengan beberapa kemuliaan, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyebutkan Allahumma doa beliau yang minta supaya dibangkitkan bersama para fuqara, ma'zumratul fuqara al-masakin. Itu artinya ya beliau karena melihat banyaknya fadilah, keutamaan yang didapat oleh orang-orang yang fakir, khususnya seperti hadis-hadis yang pernah kita baca sebelumnya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa qala Nabi SAW, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bima atahu Allahu azza wa jalla. Hadis sahih akhrajahu Tirmidzi. Dalam hadis Rasulullah SAW, tuba liman hudiya ilal Islam, berbahagialah liman hudiya ilal Islam, orang yang diberi hidayat masuk ke dalam Islam, artinya diberi hidayah, berada dalam keadaan muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kana aishuhu kafafan, sementara hidupnya itu dalam kesederhanaan. Kafaf, kafaf maksudnya hidup dalam kesederhanaan, tidak bermegah-megahan, tidak bermewah-mewahan dengan kekayaan. Hidup sederhana. Wa qana'a bima atahu Allahu azza wa jalla, dan dia qanaah, rela, ridho, puas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Artinya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki seseorang, dia terima dengan qanaah, dengan penuh
hati terbuka, menerima bahwa itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, dia adalah orang yang berbahagia. Berbahagia apa? Karena nanti dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dengan apa? Dengan akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu ketimbang orang-orang yang kaya. Dan banyak lagi kemuliaan yang Allah berikan di akhirat nanti. Wa qad dzakarna fil qanaah wa dhammal hars wa tama' fi kitab dhammil mal ma yughni 'anil i'adah. Dalam hal qanaah ini pernah kita bahas satu bab khusus tentang qanaah, nggak perlu diulang lagi. Wa amma at-tafdhil bainal ghani wal faqir fa dhahirun naql yadullu ala tafdhilil faqir. Secara tekstual apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW atau dalam Al-Quran, itu jelas menyebutkan akan lebih mulianya, lebih mulianya at-tafdhil itu maksudnya lebih mulia atau lebih utama orang yang fakir ketimbang orang yang kaya. Walakin la budda min tafsil, namun demikian mesti harus dirinci, mesti harus dirinci, artinya tidak semua orang fakir itu lebih mulia atau lebih utama ketimbang orang fakir. Perbandingannya itu mesti harus sama. Perbandingannya itu harus sama, harus selevel. Jangan berbeda pembandingannya. Contohnya di sini, innama yatasawwar syak wal khilaf fi faqirin sabirin laisa biharis bil idhafa ila ghaniyin syakirin yunfik malahu fil khairat. Orang yang fakir, kemudian dia sabar, sabirun laisa biharis, dan dia tidak mengejar harta, dibandingkan dengan orang yang kaya. Tapi orang kaya ini orang kaya yang bersyukur, dia infakkan hartanya dalam kebaikan. Kalau seperti ini, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama antara orang yang fakir, yang sabar, dengan orang yang kaya, namun dia bersyukur atas kekayaannya dan hartanya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kan baik. Semuanya yang baik. Tentunya kalau kekayaannya yang lebih banyak, artinya kekayaan yang lebih banyak, kemudian harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga banyak, dan orang yang bersyukur, tentunya dalam hal seperti ini ya orang yang kaya, karena kekayaannya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia syukuri semua itu untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini yang kaya menjadi baik, yang kaya menjadi baik. Itu sama seperti cerita yang pernah kita baca, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, kemudian ada Abdurrahman ibnu Auf, seorang sahabat yang menjadi saudagar, atau ya kalau sekarang mungkin lebih dikenal sebagai seorang pengusaha ataupun bisnismen, bisnismen, orang yang memang kekayaannya itu luar biasa. Kemudian kekayaan yang dia punya itu dia syukuri, kemudian dia manfaatkan, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia keluarkan, bahkan dia biayai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan harta yang dia punya. Utsman bin Affan, Abdurrahman ibnu Auf. Nah, tentunya kekayaan yang dimiliki oleh beliau ini melebihi kemuliaan dari yang ada pada orang fakir yang bersyukur. Orang fakir yang bersyukur. Makanya pembandingannya itu mesti harus selevel, harus selevel. Gitu. Di sini dikasih contoh juga apa kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang kaya. Dia seorang nabi, dia seorang raja. Kekayaannya itu luar biasa, seorang raja. Bahkan kalau dibandingkan dengan kekayaan Ratu Balqis, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran itu, nggak ada apa-apanya yang dimiliki oleh Ratu Balqis. Kekayaan Nabi Sulaiman ini luar biasa, yang sekarang ini malah dijadikan alasan oleh orang-orang Yahudi untuk mencari kerajaan Sulaiman itu, yang menurut inian mereka, siasat mereka, orang-orang Zionis itu menganggap bahwa peninggalan Sulaiman itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Maka mereka ingin meruntuhkan Masjid Al-Aqsa dengan alasan mereka ingin menggali peninggalan Nabi Sulaiman. Padahal tidak demikian. Tapi dalam Al-Quran memang disebutkan Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi dan seorang raja yang kaya raya, yang mempunyai bala tentara bukan hanya dari manusia saja, tapi dari makhluk yang lain. Dia punya bala tentara dari hewan. Dia bisa mengendalikan jin, mengendalikan jin. Itu bala tentara Nabi Sulaiman. Nah, namun kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu tentunya karena dia seorang nabi, dia syukuri, dia syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan hadza min fadli rabbi ashkuru am an akfur, bahwa apa yang diterima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kekuasaan menjadi seorang raja ataupun kekayaan, karena memang kekayaannya luar biasa itu, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Maka selanjutnya dikatakan ashkuru, apakah aku akan bersyukur dengan nikmat ini atau aku akan kufur. Artinya yang diambil langkah oleh Sulaiman itu adalah dia mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu. Jadi selain Nabi Sulaiman, dalam sirah umat Islam itu ada sosok Utsman bin Affan, ada sosok Abdurrahman ibnu Auf. Tentunya di sana banyak lagi para sahabat yang mempunyai kekayaan, yang kekayaannya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk digunakan membiayai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma rawiya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltaqa mu'minani ala babil jannah mu'minun ghaniyyun wa mu'minun faqir kana fid dunya fa adkhala al faqir al jannah wa habisa al-ghani ma syaa Allah ta'ala ay yuhbas thumma udkhila al-jannah falaqiyahu al-faqir faqala ayyu akhi madza habisaka wallahi laqad ihtabastu hatta khiftu alayk faqala ayyu akhi habistu ba'daka mahbasan fadhi'an karihan wa ma wasaltu ilayka hatta sala minni al-araq ma law waradahu alf ba'ir kulluha akilatu hamd la sadarat anhu rawa. Ini hadis, hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Walaupun diriwayatkan hadis ini hadisnya dhaif. Biasanya hadis dhaif itu banyak digunakan dalam hal fadilatul a'mal,
fadilatul a'mal itu maksudnya adalah untuk menggugah kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya fadilatul a'mal. Nah, hadis dhaif ini kalau untuk digunakan hukum ya, memang nggak bisa. Tapi kalau berkaitan dengan fadilatul a'mal atau berkaitan dengan anjuran ya, untuk melakukan kebaikan atau berbicara tentang akhlakul karimah ya, itu dibolehkan ya. Hadis ini dhaif, yang meriwayatkan hadis ini adalah Ahmad ya, Ibnu Hanbal. Jadi hadis ini menceritakan dari sabda Rasulullah SAW, beliau menceritakan ya, iltaqa mu'minani ala babil jannah ya. Ini Rasulullah menceritakan tentang kondisi di surga ya. Sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka ya, itu hadisnya bisa jadi hal tersebut beliau saksikan pada saat beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi apa yang ada di dalam surga dan apa yang ada di dalam neraka. Nah, bisa jadi juga ini adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau ya, tentang cerita bahwa ada dua orang mukmin ya, di depan surga ya, berada di depan surga. Mukminun ghaniyun wa mukminun faqir. Yang satu ya, dia adalah orang kaya, dan yang satu lagi orang mukmin tapi dia orang miskin. Kana fid dunya ya, artinya pada saat di dunia itu yang satu fakir, yang satu miskin. Fa adkhalal fakir jannah ya. Ketika kedua-duanya berada di depan surga ya, yang fakir langsung disuruh masuk ke dalam surga. Fa adkhalal fakir al jannah ya. Wa hubisal ghani ma sya'allahu ta'ala ayyuhbas ya. Sementara orang yang kaya itu ya, tertahan, tidak bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma udkhilal jannah falaqiyahul faqir. Setelah sekian lama tertahan tidak masuk ke dalam surga itu atau belum bisa masuk ke dalam surga itu, setelah itu baru dia dimasukkan ke dalam surga. Sementara sudah dari kapan tahu orang yang fakir tadi yang sama-sama sudah berada di depan surga itu sudah masuk ke dalam surga. Yang fakir, yang kaya ini malah tertahan tidak bisa masuk ya, selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Masya Allah taala maksudnya selama waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk yang bersangkutan tertahan tidak masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu udkhilal jannah, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Falaqiyahu al-faqir. Di dalam surga baru ketemu dengan temannya yang tadi, orang yang fakir itu. Faqala ayya akhi, wahai saudaraku, madza habisaka. Sampai yang fakir itu bertanya kepada temannya yang kaya itu, apa yang membuat kamu tertahan? Wallahi laqad tubista hatta khiftu alaika. Demi Allah ketika kamu tertahan itu sampai aku pun merasa khawatir dengan kamu. Artinya ketika orang ini berdua sama-sama sudah berada di depan surga, yang fakir langsung bisa masuk, yang kaya malah nggak bisa masuk, tertahan Nah, ketika tertahan itu ya tentunya temannya yang fakir ini juga merasa khawatir. Kenapa nih temanku yang sama-sama sudah berada di depan surga malah tidak bisa langsung masuk ke dalamnya. Hatta khiftu alaika, artinya aku sangat khawatir terhadap kamu. Faqala ayya akhi. Kemudian yang fakir, yang goni itu, yang kaya itu menjawab, wahai saudaraku, habistu ba'daka mahbasan fadhi'an karihan. Aku tertahan setelah kamu masuk ke dalam surga. Pada saat itu kondisinya sangat menakutkan dan sangat menjijikan.
Ya, wa ma wasaltu ilaik hatta sala minni al-araq. Ya. Sebelum aku bisa masuk ya, ke dalam surga dan bertemu kamu, ya, saat aku ditahan itu, ya, saat itu diceritakan kondisinya bahwa keringatnya itu bercucuran. Salamin minil arq ma law waradahu alfa ba'id, kalaulah ya, keringat yang keluar dariku bercucuran itu ya, kemudian diminum oleh 1000 ba'ir, 1000 onta yang habis makan ya, makanan yang masam ya, maka la sadarat anhu ruwa, maka akan cukup untuknya untuk meminum dari keringat yang bercucuran ya. Ini menceritakan tentang kondisi orang fakir yang tertahan tidak bisa masuk ke dalam surga. Mungkin kalau kita kembali beberapa fakrah ya tadi yang dikatakan oleh Abu Darda ya, Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan hisabu dirhamain ya, bahwa hisab orang yang mempunyai dua dirham itu asyaddu min hisab dirham ya, lebih susah ketimbang ya, hisab orang yang hanya memiliki 1 dirham ya. Mungkin ya pemahaman yang dikatakan oleh Abu Darda ini ya bersama dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Artinya orang yang kaya itu tertahan ya, mungkin dia mesti harus mempertanggungjawabkan ya, kekayaan yang dia miliki, walaupun dia sudah artinya sudah berada di depan surga ya, tapi masih ada yang belum terselesaikan ya, dari hisab harta yang dia miliki itu ya, makanya dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hadis yang menjelaskan tentang bagaimana fadilah ataupun keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang fakir ya, karena memang hisabnya mudah ya, yang dihisab enggak banyak karena enggak banyak memiliki kekayaan, makanya dia akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Itu wa'lam anna firaqul mahbub syadid fa idza ahbabta ad-dunya karihta liqa Allah taala fa yakun qudumuka bil maut ala ma taqrahuhu wa firaquka lima tuhibbuhu wa kullu man faraqa mahbuban kana adhahu fi firaqihi biqadri hubbihi lahu wa ansahu bihi fa yanbaghi an tuhibba man la yufariquka wa huwa Allah taala wa la tuhibbu ad-dunya allati tufariquka. Ya. Nasihat terakhirnya ya, bahwa mencintai hal ya, yang atau berpisah kepada hal-hal yang kita cintai itu memang sangat ya, sangat susah, sangat pedih ya, ketika seseorang mencintai sesuatu kemudian dia harus berpisah, itu tentunya satu hal yang sangat berat. Makanya jangan kita mencintai dunia. Kenapa? Karena dunia ini pasti akan kita tinggalkan ya. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kita hidup di dunia ini nggak lama. Hidup di dunia ini tidak lama, dan pasti semua orang itu akan meninggalkan dunia. Yang kekal itu adalah akhirat ya. Yang kekal itu adalah akhirat. Makanya ya, mestinya yang kita cintai itu adalah akhiratnya, karena akhirat itu ya, akan kekal selama-lamanya ya. Kita akan hidup selama-lamanya di akhirat nanti, khalidina fiha, artinya akan kekal selama-lamanya kita di akhirat ya. Sementara di dunia ini kehidupan kita hanya sementara ya. Makanya yang bagi antuhibba ma la yufariquka wa huwa Allah taala ya. Maka hendaknya kita mencintai yang tidak bakal berpisah dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kita cinta kepada Allah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak akan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita di alam akhirat nanti, yang nantinya kita akan kekal di sana. Wala tuhibbud dunya allati tufarikuka, dan janganlah sekali-kali kalian mencintai dunia yang dunia itu pastinya kalian akan berpisah dengannya. Kita semua nanti akan kembali menuju ke alam akhirat, dan kita akan meninggalkan dunia ini. Kapanpun, dimanapun, kita pasti akan meninggalkan dunia ini, karena dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Allah Subhanahu wa taala titipkan kita umur, masing-masing sudah ada ajalnya, masing-masing sudah ada ketentuannya. Ada yang dikasih untuk hidup di dunia 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang kurang dari 60 tahun. Semua menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kita tidak akan kekal selama-lamanya hidup di dunia ini, tapi kita akan meninggalkannya, dan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Contoh nyatanya adalah orang-orang yang terdahulu, siapapun mereka, bahkan dari zaman Adam alaihissalam sampai selanjutnya orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, yang kaya, yang punya kekuasaan, Fir'aun, Namrud, kemudian kaum Ad dan lain sebagainya. Kaum Ad itu kaum yang gagah perkasa, kuat perkasa, semuanya mati, semuanya meninggalkan dunia. Bahkan belakangan ini siapa? Para tokoh-tokoh pahlawan nasional kita sudah nggak ada. Yang memerdekakan kita itu udah nggak ada sekarang. Yang memerdekakan Indonesia itu sekarang udah nggak ada. Mereka sudah wafat semuanya. Artinya sudah meninggalkan alam dunia ini. Dan kita pun tentunya pastinya akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka janganlah kita mencintai dunia, cintailah yang kekal selama-lamanya. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah kepadanya, dan kita taat kepadanya untuk menjadi bekal kita memasuki kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat nanti. Ini saja yang kita baca. Mudah-mudahan ada waktu kesempatan yang lain kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, rahmatika ya Arhamar Rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.